belum, Pak? Sudah. Ya, Oke. Ibu Naska, guru SMP ya, Bu ya. iya, Pak. Mm-mm. SMP itu kepanjangan apa, Bu? Apa, Pak? SMP. Sekolah menengah pertama, Pak. Oh gitu. SMP Sekolah Menengah Pertama. Ini apa, masa apa ini? Sama tadi, PPL. Ya, PBL, Pak. PPL. Kok nggak di Menemukan ada suatu sampulnya masalah. PPL? Di mana? Pendekatan PPL-nya ditulis di mana? Ya, di sini kan bahasanya tentang Asmaul Husna, Pak. Ada empat Mm-mm. Asmaul Husna yang akan dibahas di sini. Ada Al-Alim, Al-Bashir, As-Sami, dan Al-Khabir. Nah, untuk modul PBL ini setiap diskusi, Pak. Jadi setiap kelompok itu diberi satu masalah. Misalnya, kelompok tentang Al-Alim itu Al-Alim adalah maha mengetahui ya, Pak ya. Jadi gimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kualitas peserta didik itu sendiri. Maksudnya di sini adalah dengan kita menerapkan sifat al-alim ini bagaimana Sebentar, sebentar peserta Bu. didik. Nanti Bu, kita lihat tata tulisnya dulu. Ya, nanti Ibu nggak dilihat itu marah. Tadi teman-teman aja dicek tata tulisnya nggak adil kata Bu Ida. Ya, Pak. Ya, contoh Bu ya, Rahmatal lil Alamin dimiringin ya Bu ya. Kenapa Iya, Pak. Asmaul Husna dimiringin itu ya? Iya, Pak. Kenapa ini nggak rata kanan Bu? Beriman gitu, nggak di rata kanan gitu. Sementara yang sarana itu rata kanan gitu. Iya, Pak. Oh, ya Pak, gimana loh? Nggak, pertanyaannya kenapa nggak dirata kananin, sementara Nanti sarana dan prasarana dibenari, itu rata Pak. kanan gitu. Hah? Iya, nanti dibenari ya, Pak ya. Bukan, pertanyaannya itu kenapa kok tidak diratakan, bukan nanti dibenerin. Bukan, ini kan Oh, pertanyaannya mengapa terjadi itu. Nah, terus lalu apa selanjutnya yang akan dilakukan? Kan pertanyaannya dua, Bu. oh, mungkin kelalaian dari saya, Pak. Oh, kok mungkin nggak yakin toh? Nah, jangan Kelalaian mungkin. dari saya yang mengetik. Oh gitu. Iya. Jadi kan diatur rapi gitu kan. Jadi karena kalau kan tentara sarana kan rata kanan ya Bu ya, itu tidak rata kanan ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Discovery. Discovery itu artinya apa, Bu? Pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa lebih memahami, Pak, Enggak, ini loh, dengan tujuan, memberikan bentar Bu, yang contoh-contoh. tujuan pembelajaran. Melalui Nah, pembelajaran discovery. Discovery itu apa artinya? metode pembelajaran yang fokusnya kepada peserta didik, Pak. Yang discovery loh, Bu. Discovery. Tujuan pembelajaran satu, melalui pembelajaran discovery. Yang discovery itu apa artinya discovery? Oh, discovery itu artinya pembelajaran dari pengalaman langsung peserta didik, Pak. Dari pengalaman. Gitu. Mm-mm. Nah, mulai dari discovery, gitu. Dari pengalaman, pelajaran discovery pengenalan. Terus melalui teknologi dan diskusi, kalian dapat menemukan cara menampilkan melalui bacaan siswa. Jadi ibu pilihannya kata kalian, bukan siswa. Biasanya kan ada pilihan itu orang ketiga, artinya melalui pembacaan pelajaran peserta didik dapat gitu. Memang konsisten Bu, setiap di modul ajar ibu menggunakan kata kalian, bukan Iya, peserta Pak, didik. dari PBL, PJBL, DBL juga menggunakan kata kalian karena ini saya ambil dari buku guru, Pak. Oh, buku guru begitu gitu Iya, ya. dari buku Heeh. guru Ya, tujuan jadi pembelajarannya. ya, jadi kalian gitu. Coba dari buku guru coba bisa tampilkan nggak buku guru mana coba ditampilkan kali ibu mau copy paste dari mana itu sehingga kok jadi kalian itu. Kalau dari buku guru, maaf Pak, nggak ada di sini. Sudahnya tinggal di sekolah. Tapi kalau di buku siswa juga ada tujuan pembelajarannya. Coba ditampilkan coba di kan punya filenya. Nggak ada Pak kalau filenya, cuma ada di ini bukunya Pak. Coba kamu tunjukin nanti di kaca kan kelihatan coba kelihatan gitu kan mungkin bisa kelihatan. Kalau bener nggak kalian.
Biasanya kan orang ketiga gitu kan. Yang dipakai itu adalah melalui pelajaran ini siswa dapat Kelihatan nggak, Pak, ya? itu kalian benar bacaannya. Iya, Pak. Kalian melalui pembelajaran Discovery, kalian dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang Oke, berkaitan dengan al-asma, al-husna, yakni al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Ada oke. tiga. Ya, Itu nggak nggak apa-apa kelihatan kalau memang maunya ininya. punya begitu ya. Iya, dari buku, Pak. Oke, sudah. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan makna itu kok jadi hurufnya besar semua itu maksudnya gimana, Bu? Yang mana, Pak? Kriteria ketercapaian. Kemudian satu memahami sifat, kemudian yang titik setelah itu nanti kok jadi besarin semua kenapa hurufnya? Iya ya, seharusnya kecil. Bukan seharusnya saya nanya, Bu, kenapa berbeda antara yang sebelah kanan, sebelah kiri kok jadi berbeda-beda itu maksudnya apa? Sama seperti tadi, Pak. Mungkin kelalaian dari saya. Oh gitu. Ya nggak Mm-mm. ngaku gitu loh, bukan mungkin Ibu punya punya inovasi atau punya ah, kalau kalau jawabannya pasrah kayak gitu ya susah. Ya, nggak boleh pasrah gitu jawabannya. Harusnya, iya Pak, saya punya ide gitu, tapi idenya salah. Ya, Pak. Ide salah ini. Nah kan, oke. Jadi kayak tadi seperti Febri ya. Jadi kalau turunan dari anu apa Romawi satu A, A besar kapital kemudian satu gitu kan. Jadi jangan pakai titik-titik kayak gitu ya ininya ya. Untuk memang ada ininya ya polanya gitu ya. Kemudian al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir gitu ya. Oke, sekarang mana coba ini kelas SD apa tadi? Tujuh. SMP ya? Tujuh, Pak. SMP kelas satu. Oke. Pertanyaan pemantik coba, bagaimana makna Asmaul Husna dapat mengenai cara kita mencari dan menggunakan ilmu dalam kesehari-hari? Bagaimana Ya. kita dapat mengaplikasikan sifat-sifat yang kita pelajari untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan orang sekitar kita? Coba Bu, sekarang Ibu yang menjelaskan, coba. Kalau pertanyaan satu itu Ibu yang menjawab, coba gimana? Untuk al-alim ini kan artinya maha mengetahui, Pak. Di sini Hmm. dari pertanyaan pemantik ini kita dapat mengukur apa namanya jawaban dari siswa, Pak. Misalnya Enggak loh, kalau dalam Ibu yang menjawab. Nah, kalau menjawab itu dalam penerapannya sehari-hari dapat bukan yang meningkatkan satu dulu. Ibu, sekarang Ibu sebagai siswa gitu ya. Wahai Ida, oh ya bagaimana Mbak. makna Asmaul Husna Al-Alim dapat mempengaruhi cara Ida dalam mencari dan menggunakan ilmu dalam kehidupan sehari-hari Ida? Mm-mm. Coba. Al-alim ini artinya maha mengetahui. Nah, untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita dapat berpikir sebelum bertindak. Terus Ya, itu contoh satu, Pak. Dan kalau yang kedua, bagaimana kita dapat mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang kita pelajari untuk meningkatkan bentar, Bu. kualitas hidup kita. Ibu kan pertanyaannya jadi salah. Pertanyaannya kan dua. Bagaimana cara mencari dan dalam cara bagaimana menggunakan. Kok Ibu jawabnya jadi cuma berpikir sebelum bertindak? Jadi Ya, dijelaskan semua ya, Pak ya? bukan. Nah, ini kan tadi diuji ketika Ibu itu sebagai siswa, ketika dalam Hmm. pemantik itu kan berarti ada dua clue nih. Ya. Ya, Nah, satu cara mencari, yang kedua cara menggunakannya gitu toh. ya, Pak. Nah, coba Ibu yang jawab. Ini gurunya harus lebih bisa harus 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 apa? Tidak boleh ada pertanyaan yang tertinggal gitu. Yang ini kan yang Ibu yang menugaskan kepada siswa. Pertanyaan nomor satu dulu ya, Pak ya? Iya, satu Nah, tadi belum terjawab, Pak. ini Bagaimana se- cara mencari dan bagaimana cara menggunakan gitu toh, Bu. ya, untuk Oke, pertanyaan baik. nomor satu sebagai guru ya Pak ya, bagaimana Ya. makna Asmaul Husna Al-Alim dapat mempengaruhi cara kita mencari dan menggunakan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini disampaikan kepada siswa, Pak. Setelah ada jawaban dari siswa, misalnya siswa Enggak, menjawab Bu. Sekarang Ibu yang menjawab. Bukan jadi sebagai bukan polanya. siswa, oh Ibu ya, jawabannya kalau ada pertanyaan itu, Ibu jawabnya gimana? Ibu sebagai siswa gitu. Wahai Ida. ya, Heeh. karena
Ini Al-Alim itu kan Maha mengetahui, Bu. Jadi takutnya kalau kita melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi, mungkin Allah bisa mengetahui kayak gitu Nah, sebagai terus, siswa. terus. Jadi apapun yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. Kalau Terus, siswa. Itu aja, Pak. jangan Bu, Ibu belum memenuhi unsur pertanyaan itu. Unsurnya kan adalah bagaimana cara mencari ilmunya dan bagaimana cara menggunakannya. Ya kan, Bu? Iya, Pak. Nah, yang caranya belum dijelaskan, hanya cara menggunakannya. Caranya itu meneladani sifat dari Al-Alim itu, Pak. Oh gitu. Ya. Alim gitu ya. Hmm, kalau oke baik. Kalau istilah sok tahu itu gimana, Bu? Apa, Pak? Istilah sok tahu gitu kan. Sok tahu? Mm-mm. Nah, alim ini Istilah. kan maha tahu. Ya. Tapi kalau anak-anak kemudian sok tahu itu apa kemudian menyamai maha maha tahu? Enggak, Pak. Oh gitu. Kan kadang sama temennya sok tahu gitu ya. Bagaimana kita dapat mengaplikan sifat-sifat Allah kita belajar untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, gimana Bu? Coba Ibu menjawabnya gimana ini kalau pertanyaannya Wahida? Bagaimana cara mengaplikan sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari Ida untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan orang di sekitar kita. Berarti ada dua tuh. Bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup Ida sebagai individu dan kemudian hidup orang lain di sekitar Ida. Gitu. Yang pertama dengan mempunyai kesadaran bahwa sifat Asmaul Husna ini dapat mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik. Sifat terutama yang tadi Pak ada yang empat tadi sifat Al-Alim, Al-Bashir, As-Sami, dan Al-Khabir. Untuk Ya, meningkatkannya itu kita penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau dalam As-Sami itu maha mendengar bagaimana cara kita mengontrol ucapan kita. Kalau anak SMP kan sering ngomongnya ngomong ini ya Pak, ngomong tidak tahu artinya, misalnya anjir, nah kayak gitu kan. Nah, bagaimana cara mengontrol ucapan tadi? ya. Pemantik pertama kenapa Bu kalau cuma al-alim sementara yang empat yang tiga tadi tidak ditinggal? Karena untuk modul selanjutnya kayak PJBL itu dibagi Pak, ada Al-Bashir kayak gitu pertanyaannya. Oh DBL gitu. juga nanti Al-Khabir kayak gitu. Oh gitu. Ini Nah, untuk pertanyaan ini ya awal saja Pak. tapi kenapa kedua kok langsung sifat-sifat Allah sudah tadi Bu jawab yang al-habir gitu. Kenapa enggak bagaimana kita dapat mengaplikan sifat al-alim yang kita pelajari gitu. Supaya anak-anak bisa terpancing kalau kita itu bahasanya empat tadi Pak. Bahas Asmaul Husna yang empat itu tadi. Iya, tapi kan kata Ibu tadi nomor satu tadi kan nanti ada bagiannya sendiri. Iya, Mm-mm. untuk PBL Al-Alim, untuk PJBL Al-Bashir dan As-Sami kalau nggak salah Pak. Iya, oh gitu. Ya, Ya. sehingga ada konsisten saja sih ngelihatnya gitu. Oke, siapkan menyiapkan macam penyampaiannya menyiapkan tipe-tipe itu Bu ya. Terus pernahkah kalian merasa yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian pikirkan? Terus ya, Sami ice breaking. Baik, Bu, mana ini yang mau ditanya? Bu Ida Laska. Bu Ida, ayatnya yang pas mana, Bu? Ayatnya tentang ini Pak surat Al-A'raf ayat 180. Coba gimana? Tapi di sini tidak di ini Pak, tidak dilampirkan. Ya, tapi kan Saya Ibu baca ya hafal Pak ya. banget. Ya. Sangat hafal, coba gimana? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna pada'uhu biha wazarul ladzina yulhibuna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Oke. Kalau ayat bahwa Allah itu
dengan efek tadi kan dengan Allah Maha Alim gitu. Ya. Lalu ayat mana Bu yang kemudian menyatakan bahwa kamu itu diawasi atau kamu harus takut dalam setiap apapun kondisinya gitu. Ayat yang berhubungan dengan Asmaul Husna itu ya, Pak. Ya, tadi kan itu Asmaul Husnanya. Ya. Sehingga kalau hanya Asmaul Husna kan ya Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui kan, Maha Maha Basir, Maha gitu, Maha mengawasi dan sebagainya. Lalu ayat mana yang lalu saya harus ngapain Bu gitu. Yang ayatnya. Kalau ada sifat kayak gitu. Setelah kita mengenal ayat, lalu ayat mana Bu yang mengatakan kita harus ngapain gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Ay- Asmaul Husna yang berhubungan dengan Al-Alim, Pak. Nah, Karena sering gimana? digunakan sifat Allah yang maha mengetahui. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha segala sesuatu, Pak. Ayatnya loh Bu. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, itu kan menunjukkan sifat sifat alim. Mm-mm. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah kita itu tidak bisa mengelak dimanapun kita selalu diawasi gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai siswa itu, Ayat mana yang kemudian lalu kita harus ngapain? Ayatnya mana Bu? Gitu. Saya mewakili siswa loh Ibu. Kan tadi sudah berpikir kritis ya Bu ya siswanya. Bu Ida, kami sudah kenal Al-Alim nih. Lalu apa yang harus kita lakukan Bu? Ayat mana Bu yang memerintahkan kita setelah mengenal alim? Lalu apa yang relevan Bu? Al-Baqarah ayat 282 tadi, Pak, kalau tentang Al-Alim itu yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Alim. Iya itu kan mengenalkan al-alim. Lalu apa yang Hmm. harus kita lakukan Bu gitu. Nah, itu kan setelah mengenal al-alim apa tindakan kita gitu. Oh, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat meningkatkan kualitas diri, Pak. Contohnya tadi berpikir sebelum bertindak Ayatnya loh dan Bu, ayat-ayat Bu. Ayatnya yang relevan. Ayat tadi kan ayat setelah mengenal al-alim ada ayat apa yang harus kita lakukan. kayaknya belum dicari deh, Pak, ayatnya. Oh, belum dicari ya Bu. Ya. Ya, Oke. Apa ya Bu? Ittaqullah haitsuma kunta apa enggak Bu? enggak, Pak. Enggak apa? Waduh, guru PAI ya. Ittaqullaha haitsuma kunta. Setelah kita mengenal Al-Alim, Allah itu maha mengetahui, maha maha mengetahui, maha pintar, maha semuanya, mengawasi ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ittaqullaha haitsuma kunta. Maka kita diperintah oleh Allah, takwalah kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun ya. Lalu Ya, apa Pak. kalau kita sudah bertakwa? Ingat dalam langkah kita ada yang salah. Maka wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perilaku-perilakumu yang salah itu dengan kebaikan-kebaikan. Nanti akan dihapus. Ya, gitu kan. Itu contoh, Bu. Jadi perlu Bu Ida mencari ayat-ayat yang jangan hanya sekedar hanya mengetahui lalu apa yang kita lakukan aksinya gitu. Tadi Iya, Pak. saya mau mewakili siswa Ibu loh Bu yang nggak berani bunyi tadi. Iya, Pak. Ada nggak yang bertanya kayak gitu Bu? Kayaknya belum, Pak. Nah, Ibu sih mungkin ditakut-takuti, awas jangan tanya-tanya gitu. Bisa jadi, Pak. Enggak ya, Bu ya? Eh, Enggak. baik. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Jadi pentingnya sifat. Nah, harusnya Ibu tidak boleh pada teori, tapi juga dalam praktek. Nah, coba ada nggak, Bu, pemantik pertanyaan yang sifatnya yang dilakukan gitu. Coba ada nggak? Kalau itu kan hanya selang gitu, pemantik yang dilakukan gitu. Seperti tadi, contoh bagaimana kalau kemudian kita sudah berbuat dosa gitu. Kayaknya belum ada, Pak, dilampirkan di sini. Hmm. Padahal itu siswa juga untuk berbagi refleksi gitu. Hmm. Belum ada ya Bu ya. Iya, Kenapa Pak. belum ada Bu? Belum terpikir ke sana, Pak. Mudah-mudahan Oh, kedepannya bisa dibuat seperti yang Bapak baik ya ingatkan. baik. Ya. Siswa diminta merenungkan bagaimana mereka akan menerapkan keempat unsur itu yang telah dipelajari dalam mereka dan menyatakan kemennya. Iya Bu, tapi yang di situ hanya bicaranya satu tadi Al-Amin, tapi Ibu selalu bertanya keempatnya itu gimana tadi Bu? Nggak konsisten. Seharusnya
sesuai dengan yang di atas saja Pak ya, Ya Al-Alim, nggak tahu, PBL. makanya saya kok nggak konsisten. Ibu Al-Alim membatasi Al-Alim, tapi di bawah-bawahnya empat. Iya, Bu. Iya, menjelaskan Pak ya Pak, Iya, gimana? tidak sesuai dengan yang di atas. Oh gitu ya. Sama, Bu. Suami ibu itu jatahnya empat, tapi ibu yang membatasi cuma satu aja ya. Iya Pak, Ya, jadi empat itu harusnya jangan dibatasi ya, Bu ya. iya Pak. Ya, baik. Ya, baik. Jadi itu aja ya, Bu, konsistensi. Coba asesmennya seperti apa itu? Sifat LKPD-nya. Coba sifat. Iya, Bu, huruf-huruf besar, huruf kecilnya tuh kok di apa ya, Bu? Nggak ditata ya. Ini karena kopian dari Google Form Pak. Ya, tapi kan tetap diatur ya, Bu. Sifat S-nya kecil gitu ya. Manakah sebenarnya mana? Oke, baik, baik, baik. Iya Pak. Ya sudah, kita aja, Bu, Pak. Eh, Pak Maskur. Ibu, udah saya langsung saja, nggak usah dilihat-lihatin aja, lihat aja sendiri barangnya ya. PTK ya, masuk PTK aja langsung. Ibu, apa yang masuk dengan hasil belajar, Bu Ida? Setelah melakukan ini kan ini ya Pak ya, Apa problem yang research. dimaksud dengan hasil belajar dalam PTK ini? Nggak usah dibuka-buka lagi, harusnya dikuasai. Langsung aja jawab, kesuwen. Hasil belajar yang sudah ini Pak ya, sudah penelitian Pak, supaya siswa itu lebih termotivasi untuk belajar materi tentang puasa Pak. Ini kemana-mana perginya. Jadi puasa itu pakai PBL, Bu ya. Iya Pak, Gimana? Puasa di PBL kan seperti apa? ini kan siswanya kalau kita bahas tentang puasa itu Pak, dia kayaknya lebih monoton Pak, kalau kita menjelaskannya. Oh, puasa. Oh, menjelaskan puasa lebih monoton. Ya, Iya, maksud Bapak nggak nanya masalah lagi. Seperti apa penggunaan mod PBL itu dalam materi puasa? materi PBL puasa. Iya, materi puasa di PBL kan, supaya Iya Pak, hasil siswa pemahamannya lebih tinggi. iya ini penilainya kan ini lebih rendah Pak, di bawah KKM. Loh. Makanya menggunakan Oh iya, problem based nilai learning. nilai puasanya di bawah KKM ada. Nilainya, nilai ini pengetahuannya, Pak. Iya, ya Bapak sekarang nggak nanya itu lagi sih sebenarnya. Hanya nanya seperti apa tindakannya menggunakan PBL. Menggunakan siklus, Pak, sama Cak Ibu Pilma tadi. Udah kasih gambarannya aja. Jadi siklus itu mah cara tindakannya, tapi PBL-nya tuh gimana? Dalam tindakan kan menggunakan PBL. Seperti apa langkah-langkahnya untuk Wawancara, materi Pak. puasa? Wawancara, Pak. Kok wawancara? Nah, makanya dibaca tuh ya, tidak menguasai apa yang ditulis. Kan ada langkah-langkah PBL-nya tuh ditulis di sini. Kenapa nggak itu aja yang digambarkan? Ya, gawat nih. Jadi ini ibu yang nulis atau orang lain nih yang punya? Ini saya sendiri, cuma ada nyarinya dari ChatGPT juga, Pak. Karena waktunya cuma Oh, 2 hari ya. dibuatnya. Makanya kuasai apa yang kita tulis karena ini milik kita ya. Ya, Iya, Pak. ini berapa lama diadakan ininya? Jadi kalau materi puasa di PBL kan berapa kali pertemuan, Bu? 2 kali, Pak. 2 kali itu langsung jadi gitu ya. Belum tahu, Pak, karena masih proposal ini. Makanya proposal Ibu kurang diterima kalau kayak gini mah gitu ya. PTK itu dilihat di materi yang lain sama dengan yang lain nih. Semuanya bikin PTK 2 kali pertemuan, semuanya langsung berubah. Apa gunanya penelitian PTK, Bu? Bisa menentukan hasil belajar siswa tadi, Pak, sesuai dengan Menentukan hasil belajar siswa.
Belajar ini penelitian PTK itu apa gunanya? Kita melakukan penelitian PTK, guru melakukan penelitian PTK di kelas gunanya untuk apa? Hmm? Bu Ide, kumaha atuh? Tadi kayaknya lancar-lancar aja kalau ditanya Pak Aguswan apa ini ya, Bapak terlalu kejam apa? Hah? Karena Pak Aguswan banyak bercerita, makanya bisa ngomong. Sekarang Bapak langsung ke isinya. Belajar lagi ya. Ya, Hei. Pak. Ini sama dengan film ini tadi ya. Jadi kayak iklan semua gitu ya. Hanya dengan dua kali pertemuan, itulah siswanya langsung berubah. Padahal itu udah bertahun-tahun. Samalah dengan teman-teman ini sekarang belajar tuh. Ya kan? Udah lama menjadi guru gitu kan ya. Tapi nulis ini kan masih susah tuh gitu. Sekarang anak murid kita bikin dua kali pertemuan gitu. Nah, bisa Ya, Pak. berubah. Bapak Ibu, ini saya kasih perumpamaan saja ya, Bapak Ibu aja dalam menulis PTK, karena di S1 sudah belajar PTK, sampai hari ini masih banyak kekurangan kan, gitu ya. Kok bisa pertemuan PTK itu adalah dua kali gitu. Nah, sekarang kita mau adakan untuk merubah anak kita, ibu aja ini gurunya aja susah berubah gitu ya, bertahun-tahun gitu. Ini anaknya hanya dengan dua kali pertemuan selesai gitu. Di logis nggak, Bu? Enggak, Pak. Nggak logis ya. Oke, ini banyak masalah ya. Nanti saya kasih catatan aja. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. cukup Terima ya. kasih. Terima kasih, Lanjut, Pak. Pak Agus. Lilis Febriana.